saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saat ini sungguh luar biasa. Kami boleh kembali menayangkan bagaimana cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam anak-anaknya yang Dia panggil, Dia pilih, Dia angkat dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Nah, saat ini juga saya kehadiran tamu yang begitu luar biasa Tuhan pakai, yang secara manusia tidak mungkin dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Tapi karena kasih kemurahan Tuhan, itulah karya Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya sehingga dia boleh merasakan bagaimana Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, yang mampu dan sanggup menuntun, membimbing, serta menyelamatkan hidupnya. Amin. Ya. Saat ini saya bersama hambanya yang sudah ada bersama saya, Ibu Pamela. Biarlah kiranya kita semua senantiasa diberkati Tuhan. Ya. Amin. Baik, saya akan sapa Ibu Pamela. Apa kabar Ibu Pamela? Haleluya, luar biasa baik Ibu. Shalom sebelumnya, ya, shalom, selamat malam. Ken kabarnya? Becik. Iya. Aslinya dari mana nih kok tahu becik-becik ini? Iki opo asli, asli Asgar Bu, asli Garut, Sunda asli. Garut, ya. Iya, tapi sudah lama merantau jadi anak rantau di Denpasar. Oh, atau selami di Garut sejak lahir atau gimana? Oh, tos lami Bu, tilahir abima, abi asli Asgar asli Garut, sadayana kulawargi mati Garut Bu. Iya, baik. Ibu Pamela pastinya dulu juga belum pernah mendengar sudah nama Isa Al-Masih, tetapi mengenal secara pribadi bahkan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak pernah terpikir ya Bu ya. Ya betul. Karena ya boro-boro jadi Kristen ya, amit-amit, auzubillah min dzalik ya. Najis tralala istilahnya begitu. Ya betul sekali. Tapi malam hari ini ya tepatnya kami senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu meskipun jauh ya, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu dan sarana yang kita pakai. Baik Ibu, silakan memperkenalkan diri. Ibu berasal tadi sudah dari Jawa Barat ya. Barat ya. Nah, silakan Ibu, apa yang Ibu rasakan sebelum mengenal Isa Al-Masih. Oke, Ibu, terima kasih sebelumnya atas kepercayaan dan waktu ruang untuk saya untuk memberikan kesaksian. Semoga saya dengan kesaksian saya banyak yang terberkati dan khususnya buat saya sendiri, semoga saya selalu terberkati dan selalu tumbuh iman saya menjadi dewasa rohani. Amin. Amin. Saya tuh panggilannya aslinya tuh Teh Tata Ibu. Oh iya. Sebenarnya terkenalnya Teh Tata saya karena saya asli Garut. Keluarga besar saya juga asli Garut dan keluarga besar saya dalam artian di sini bukan mayoritas lagi Bu, sudah menyandang gelar haji semuanya. Ya. Pasti kalau sudah saya bilang haji kan udah tahu lah Bu. Luar biasa ya. Ya, justru keluarga saya tuh garis keras. Garis keras dalam arti bersentuhan aja, selain tidak sesama jenis aja nggak boleh kan Bu. Iya, nah betul. Seperti itu Bu. Jadi benar-benar agama seberang yang garis keras. Nah seperti itu Ibu. Itu flashback aslinya saya. Seperti itu. Dan saya juga tidak pernah terbayangkan saya terselamatkan, saya diselamatkan sama Tuhan Yesus, sedikit pun belum pernah terbersit Ibu. Memang karena sedikit banyak saya dulu juga ya tahu si Kristen, tahu Tuhan Yesus, tapi sama sekali tidak ada keinginan lah Ibu ya, sedikit pun seperti itu. Nah singkat ceritanya juga Ibu, saya memang asli dari keluarga agama seberang yang garis keras. Saya SMP di SMP nasional gitu kan. Nah disitulah mungkin gelagat saya, dari kata orang Sunda bilang bangor nakal sudah kelihatan. Keluarga memutuskan saya untuk memasukkan saya di SMA, bukan SMA nasional Ibu, SMA ini berbasis Islami, di mana saya dimasukkan ke pondok pesantren terbesar yang ada di Tasikmalaya.
Karena tujuan dari keluarga saya agar saya bisa bertumbuh di agama saya dulu gitu loh Bu, biar gak bangor. Saya di madrasah aliyah, tapi singkat ceritanya lagi selama 3 tahun saya mengemban di madrasah aliyah, sedikit pun saya tidak bisa dibilang muslimah banget, tidak Bu. Karena saya juga lulus dari SMA itu terpaksa, daripada saya nggak lulus-lulus, justru di sini guru-gurunya malah nggak enak dengan keluarga saya, yang dimana keluarga saya ada nama Bu, keluarga, ya maaf Ibu, bukannya saya menyombongkan diri atau apa, memang betul Ibu, kakek saya ada nama, kalau di desa itu dipercaya lah Ibu, gitu kan. Nah seperti itu, jadi benar-benar terpaksa lulus, nah seperti itu. Dan setelah lulus pun saya ada acara di keluarga dong, pastikan orang pada senang, aduh lulusan dari madrasah apa dari pondok pesantren terkenal gini bla bla gini, dirayain besar-besaran Bu. Banyak tamu datang. Ya, sekampung tuh heboh. Oh iya Bu, bukan sekampung lagi, segarut Bu. Bener Bu, 3 hari 3 malam itu Bu, takut dulu saya. Jadi merayakan kelulusan saya, terus tamu kan pasti dong Bu pada datang secara tidak langsung kan. Ya mungkin pengen menguji sampai di mana sih ilmu kamu di pondok. Nah minta doa lah, ya, minta doa Bu, saya nggak bisa Bu, minta doa, suruh minta doa ini, ya saya nggak bisa. Ya kan saya ngomong apa adanya, saya nggak bisa, saya gitu. Nah jujur Bu, di situ keluarga saya seperti dapat tamparan keras kan, karena cucu saya anak nomor 1 Bu, cucu nomor 1 lagi Bu. Nah kesayang kakek saya, di mana kakek saya punya nama. Seperti tamparan keras kan Bu. Akhirnya mungkin ada niat lagi saya disekolahkan lagi, dikuliahkan di Muhammadiyah. Saya D3 keperawatan Bu. Itu pun sama Bu, terpaksa lulus. Terpaksa juga lulus. Yang penting nyandang predikat. Jadi ini katrolan semua ya lulusannya. Oh betul, iya Bu, benar Bu. Itu dah. Nah, dalam arti di sini saya di Muhammadiyah Bu. Nah, katrol lagi betul lulus, karena sekali lagi tidak enak dengan keluarga saya. Nah di situ kan aneh Bu, kok tidak enak dengan manusia, kenapa tidak enak dengan Tuhan, kan seperti itu kan Bu kan. Nah singkat cerita lagi, terus akhirnya saya kalau di desa, gadis sudah berumur harus dinikahkan, takut perawan tua. Dengar saya mau dinikahkan, mau dijodohkan salah satu anak ustadz juga Bu. Nggak mau lah Bu saya Bu. Orang saya Islam, waktu itu saya jadi agama saya seberang dulu Islam, saya juga nggak ngerti apa-apa. Apalagi nih mau dapat anak ustadz Bu. Malu-maluin nanti ya. Oh iya Bu, jelas itu Bu. Nah saya kabur ceritanya. Saya benar-benar waktu itu kabur, keinginan saya sendiri, karena memang tujuan saya waktu itu hanya satu, menghindari perjodohan. Nah karena saya sendiri waktu itu sekolah kuliah di basis Islami yang luar biasa, itu aja saya nggak masuk sedikit pun, apalagi ini menjadi seorang istrinya anaknya Pak Ustadz, aduh luar biasa, nanti kelihatan malu-malu ini akan Bu istilahnya. Nah saya kabur Bu ke Denpasar. Nggak cerita ini, saya kabur di Denpasar, saya naik bus 2 hari 2 malam, saya nebeng sampai masuk ke Gilimanuk, saya nebeng ya apa Bu, ini loh Bu, apa mobil sayur yang mau mengantarkan sayur di Pasar Perenang, kan pagi hari Bu, Pasar Perenang. Di situ saya istirahat di suatu gereja di Jalan Tengku Umar. Security gereja menemukan saya. Saya ditanya ini, ya saya ceritakan apa adanya. Puji Tuhan Bu, saya ditampung sementara di gereja. Ya membantu lah Bu, bersih-bersih apa. Yang terpenting waktu itu saya dapat makan, dapat tempat tinggal, selain seperti itu. Tapi puji Tuhan setiap hari Minggu saya juga ikut parkir Bu, dapat Bu. Nah ternyata Bu, waktu itu saya heran Bu, kok gede banget ya gitu. Cuma motor masih saya 10.000. Waktu tahun 99 loh Bu. Banyak kan Bu segitu. Modal priwitan aja padahal. Nah, betul Bu. Priwitan. Saya sampai gini Bu. Kok baik? Memang sempat baik. Senang saya di situ. Nah, singkat cerita lagi, akhirnya saya bertemu sama owner di salah satu owner kafe terbesar di Bali. Saya bekerja di kafe. Saya dari nol juga, yang dimana saya dari dari cleaning service, akhirnya saya jadi bartender. Nah di situ saya bertemu owner,
travel, namanya Mr. James, beliau dari Jerman. Saya disuruh kerja ke travel. Saya pikir ya namanya juga apa Bu, mencari pengalaman kan Bu. Mau. Saya di travel juga masih jadi cleaning service Bu, dari nol kembali. Tapi dasarnya saya ingin tahu saya tuh besar. Saya latihan naik mobil, juga mobil kantor, maju mundur maju mundur. Nah, akhirnya pokoknya mungkin sistem gitu ya. Itu udah Bu, gratisan kan, saya suka gratisan Bu. Itu kan gratis kan. Mungkin staf yang di kantor itu, HRD-nya itu kan, supervisornya atau apa, melihat kemauan saya gitu Bu. Diangkatlah saya Bu. Diangkatlah saya jadi pegawai tetap, yang dimana saya sebagai driver dan tour guide langsung. Ya kan. Nah disitulah Bu, pundi-pundi cuan kan masuk enak sekali kan Bu, apalagi kerja di travel bule Bu, uangnya kan Bu. Dulu aja saya tidak dalam hati jauh dengan agama saya, apalagi ini ditambah. Enak, uang banyak, mau apa-apa bisa, tambah jauh. Nah, di situ saya mulai mengalami kegelisahan itu tahun 2016-an itu Bu, memang. Kegelisahan mulai ada. Dalam hati kegelisah, saya ini agamanya apa sih? Bingung saya Bu. Karena saya diundang hari raya Hindu, diundang hari raya Lebaran, dia diundang lagi hari Natalan, makan doa gini. Kok saya nggak satu pun kok nggak ini ya Bu ya. Ini ya kayak tanya, kok saya kesini kok nggak ada rasa damai ya gitu. Saya ini agamaku apa toh gitu. Sampai saya itu tanya. Nah, kegelisahan ini saya bawa sampai saya membawa tamu, satu keluarga mau pulang ke Jogja. Saya dropping di stasiun Banyuwangi. Nah, tapi puji Tuhannya Bu, untung sebelum saya ini lanjut, untungnya ya puji Tuhan, memang Tuhan, ini jalannya Tuhan, saya harus mengalami musibah sendiri ya, puji Tuhannya itu. Karena waktu itu benar-benar yang saya bawa itu satu keluarga, saya bawa, saya mobil, coba kalau kejadian satu keluarga itu apa saya aduh Bu. Nah itulah puji Tuhan, mungkin rencana Tuhan Bu. Saya nyandar dari Gilimanuk, rencana saya mau tidur dulu sebentar Bu, sebelum lanjut. Memang saya kalau sudah selesai urusan saya, memang saya untuk enakin badan saya minum Bu. Tujuan saya minum itu biar merem sebentar lah gitu loh Bu. Itu karena setelah itu enak badan. Nah, kenapa waktu itu saya sandar di Gilimanuk, saya minum, tapi merem nggak bisa, ini nggak bisa, gelisah lah Bu gitu loh Bu. Aneh, tumben. Biasanya nggak seperti ini. Nah, tapi saya paksakan lanjut untuk pulang ke Denpasar. Nah, di saat saya nyetir itu Bu, saya seperti kayak nggak ada nyawa Bu. Apa ya, daya nggak ada, lemes lah, kosong. Seperti itu. Terjadilah suatu kecelakaan hebat di perbatasan negara Tabanan. Saya menabrak apa, saya kejadiannya apa, saya nggak tahu. Tahu-tahu saya sudah di hospital. Saya mengalami koma yang dimana saya mabuk, tangan kiri saya patah tulang pasang pen, kaki kanan saya juga patah juga pasang pen. Nah, bahkan di hospital itu waktu saya koma, dokter pun juga sebenarnya sudah minta dukungan doa. Dalam artian doa yang terbaik buat Bu Tata. Jadi 50-50 kan Bu? Antara saya hidup dan mati kan? Kalau sampai dokter mengatakan itu kan? Nah, jadi benar-benar minta doa yang terbaik buat saya. Nah, seperti itu. Nah, keluarga mungkin kan doa Bu. Nah, inilah Bu awal mulanya saya mungkin luar biasanya Tuhan Yesus, saya benar-benar dikasih kesempatan hidup untuk kedua kali waktu itu kan. Amin, amin. Haleluya Ibu. Saya di saat saya koma, saya didatangi kakek saya Bu. Kakek saya itu memang saya cucu kesayangan. Saya diajak digandeng, saya mau dibawa pulang. Saya nggak tahu mau dibawa pulang kemana, yang penting waktu itu kakek saya bilang, ayo pulang Neng. Ya saya ngikut Bu, orang yang gandeng kakek saya. Tapi waktu di perjalanan saya digandeng tuh ada suara Bu, entah itu apa saya nggak tahu, ada suara bener Bu. Kamu belum waktunya pulang, kamu belum waktunya pulang. Semakin itu suara terdengar, kakek saya semakin menarik saya sambil bilang, jangan melihat ke belakang. Nah, tapi ini semakin saya menjauh, ini mendekat gitu terus Bu. Saya ngelawan,
Padahal saya penurut loh Bu sama kakek saya, takut. Hmm. Menoleh saya ke belakang Bu. Menoleh ke belakang. Saya ngelihat seperti saya putih, ada sinar, bersih sekali. Saya beranikan diri. Waktu itu saya bertanya, kamu siapa? Itu kan. Memang dijawab, akulah yang kamu cari. Lah, saya kan bingung Bu. Nah, tarik kakek saya. Ini tarik-tarikan. Akhirnya seperti orang pasrah kakek saya melepaskan saya. Nah, di situ saya didekap Bu. Dekapan yang apa ya Bu ya? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Damai, tenang, dekapan luar biasa Ibu. Seperti itu kan. Terus ya masih bicara, akulah yang kamu cari selama ini. Itu di koma. Nah, di tengah-tengah koma saya katanya sempat tersadar sebentar Bu. Tersadar sebentar. Itu pun saya kan bisa bercerita kesaksian ini kan setelah saya sadar total kan Bu. Karena sewaktu koma pun saya juga nggak tahu saya koma berapa hari, saya nggak tahu. Nah di tengah-tengah saya koma katanya sempat sadar sebentar Bu saya. Sempat tersadar sebentar, saya cuma ucap katanya, banyak saksi yang mendengar masalahnya. Carikan saya pendeta, heboh lah Bu warga saya Bu. Setiap hari kan gini, terus kan, loh kok saya katanya melek sebentar, carikan saya pendeta. Terus saya katanya pingsan lagi, koma lagi Bu. Nyatanya itu menurut kesaksian suster juga ada, dokter ada Bu. Heboh lah Bu. Kok yang dicari kok bukannya ucapan alhamdulillah atau apa. Kok carikan saya pendeta. Coba Bu. Nah, istighfar akhirnya, gitu ya. Nah itu udah Bu. Istighfarnya lain ya suruh cari. Itu udah Bu. Heboh Bu. Nah singkat ceritanya setelah itu saya benar-benar pulih, sadar. Kenapa saya bisa bilang sadar? Karena saya tahu, saya pasang infus, saya dipasang macam-macam, saya di ICU, berarti kan sadar total saya. Ya. Suster, waktu itu mungkin mau manggil dokter kan Bu, pasien sudah siuman, saya nggak boleh Bu. Suster sebentar, saya pinjam HP. Gitu. Saya pinjam HP bukan untuk menghubungi siapa-siapa Bu. Saya searching di Google. Waktu itu saya anehnya Bu, saya sadar itu langsung saya teringat Bu. Saya sampai gini, suster benar kemarin saya koma. Iya ibu koma. Ini ibu terhitung dari sekarang ibu sadar sudah 2 minggu. Tapi ibu sempat tersadar sebentar, ibu koma kembali yang kedua. Nah, saya searching. Burung merpati bersayap putih. Lah keluar burung merpati kan Bu. Yeah. Nah, ini bukan ini yang kemarin yang di dalam koma saya gitu. Terus saya ingat lagi Bu. Saya searching kedua, saya coba malaikat bersayap putih. Nah keluar Bu. Nah saya teriak di situ. Lah ini saya gitu kan Bu. Nah saya panggil suster. Suster jangan panggil dokter dulu. Saya mau bertanya. Benar saya kemarin koma? Iya Ibu, makanya ini saya mau memberitahu dokter kalau Ibu udah siuman. Seperti itu. Jangan dulu, saya gitu. Ini saya kemarin koma didatengin ini gitu. Saya ngotot Bu. Nah kok susternya bilang haleluya gitu kan. Hah? Saya gitu kan. Terus malah susternya gantian nanya saya. Ibu benar kemarin datengin. Lah ini saya mau tanya ke suster nanya ke saya gitu kan. Nah kok nangis Bu. Keluarin air mata. Ternyata suster itu Kristen juga Bu. Anak Tuhan juga kan. Nah nangis saya gini. Suster kok nangis gitu kan. Terus gini, puji Tuhan Ibu, ini Tuhan Yesus. Bingung lagi saya Bu, kok ini Tuhan Yesus bagaimana sih gitu kan. Nah akhirnya saya tersadar betul, saya baru ingat keluarga. Suster panggilkan keluarga saya. Nah suster memanggilkan keluarga saya dan dokter. Yang ada cuma tante saya Bu. Keluarga besar saya udah kabur. Malu gara-gara katanya saya sadar bilang, carikan pendeta. Saya tahu dari tante saya. Nah saya sadar, bukannya tante saya tuh ngucapin saya, selamat ya, kamu udah gini, langsung saya dimarahin Bu, caci maki. Kamu tuh kualat, durhaka, kurang ajar kamu, aduh macem-macem Bu. Loh saya bingung kan, ini apa saya harus koma lagi saya kan, gitu kan. Saya bingung, nah saya nyari, mama mana, bapak mana, abah mana, kalau Sunda kan abah Bu, sama mama kan. Mama mana, abah mana, gak usah nanya, udah pada pulang katanya. Loh pulang saya gitu kan. Durhaka kamu, saya kan bingung Bu. Saya gini, saya baru sadar kalau mau marah nanti
jangan sekarang, daripada saya koma kan kembali saya gitu kan. Saya kan balik lagi nanti. Nah itu udah Bu. Nah malah lost doll nanti Bu. Bablas dah. Nah akhirnya singkat cerita saya akhirnya dipindahkan ke ruang perawatan Bu. Ya. Disitulah saya tahu semua Bu dari tante saya. Ternyata tante saya memang dikasih amanat sama keluarga saya untuk menjaga saya diceritain. Nah sampai tante saya gini, keluarga sudah pulang karena kecewa sama kamu. Lah kok kecewa? Saya bingung kan, ada apa? Kamu sempat tersadar suruh nyarikan pendeta. Lah mana saya tahu, orang saya koma kok, tahu dari mana? Saya kan ngotot Bu. Yeah. Bilang, iya kamu langsung pingsan lagi, kamu koma lagi. Tapi yang kamu sadar pertama yang keluar dari mulutmu tuh carikan pendeta. Kamu wah Bu, wah ngoceh-ngoceh Bu, dalam bahasa Sunda lah. Ibu tahu sendiri orang Sunda ngomong gak ada remnya Bu. Gitu kan, nggak ada. Ya, wah semua Bu keluar semua ada Bu. Dalil apa tuh Bu? Nah terserah deh. Nah waktu itu saya memang dibawa pulang Bu untuk perawatan lanjut di desa kan, memang di sana. Nah mungkin keluarga memperketat kembali saya Bu. Nah ruang lingkupnya saya. Tapi di situ di rumah itu Bu, saya terngiang terus apa kata suster Bu. Tuhan Yesus apa? Saya searching kembali. Nah, saya sehat, saya pulih, kabur yang kedua ke Bali. Kabur lagi. Karena apa? Saya ingin terngiang ini Bu, suster itu. Tuhan Yesus itu. Saya kabur yang kedua Bu. Kabur yang kedua, di situ saya, waktu zaman dulu kan belum ada, waktu 2000 ya udah ada 2016-an itu kan waktu itu BBM tuh Bu. Ya, ya kan BBM. Belum ada Android. Ya, BBM kan. Ya. Nah, saya blocking semua Bu keluarga saya. Saya gitu kan. Maksud saya blok, saya ke Denpasar, saya mau kerja lagi, nanti kalian tak hubungi setelah saya punya uang lagi gitu loh Bu, maksud saya tadinya. Nah, sambil saya mencari tahu kegelisahan saya karena saya terngiang terus di otak saya, suster bilang Tuhan Yesus. Nah, saya cari Bu ke rumah sakit suster itu, ternyata suster itu sudah pindah tugas karena diajak suaminya, seperti itu. Nah, singkat cerita lagi, itu selalu saya searching Bu, malaikat bersayap putih terus. Saya gelisah, sampai saya tanya ke teman saya, lah begonya saya Bu, saya tanya sama teman saya di agama seberang Bu, ceritanya. Saya kan tanya, kamu tahu ini? Katanya, ini katanya Tuhan Yesus loh, saya gitu. Nah saya dikatain gini Bu, lu gila katanya Bu, lu hati-hati tah, lu jangan sampai murtad, lu jangan sampai lu ini kamu jadi orang kafir, orang murtad, itu nanti letaknya di neraka jahanam. Nah saya jawab, kamu udah pernah ke neraka belum? Saya gitu kan, orang di sananya baik-baik kok malah kamu ceramah, saya gitu kan. Udah saya tinggalkan, tapi kegelisahan Bu. Jadi semenjak saya didatangi di dalam koma saya dan terngiang apa kata suster, saya gelisah luar biasa Bu. Ada apa dengan saya? Nah Bu, singkat ceritanya lagi, saya bermain ke rumah teman saya, kos itu Kristen Bu, teman saya. Nah teman saya malam-malam begini, teh saya mau doa ya, ibu saya sakit di kampung. Iya, saya gitu. Dia kok main gitar Bu, ujian. Lah kok nangis Bu saya Bu, kok nangis saya gitu kan. Sampai akhirnya teman saya selesai, dia bilang, loh teh kok teteh nangis? Saya gini, itu lagu judulnya apa? Gitu kan. Nah terus, oh ini teh, ini saya mendoakan mama saya di kampung sakit. Kalau di agama saya, kan beliau tahu saya di agama seberang kan Bu. Saya harus ujian dulu. Nah nangis Bu saya. Nah terus habis itu, judulnya kalau nggak salah Bu, Sebatas Doa waktu itu. Nah saya minta lagunya, dikirim. Nah waktu itu kan Bluetooth, Bluetooth. Nah itu kan Bluetooth. Nah sudah, terus habis itu saya 2017, 2018 itu gelisah Bu. Gelisah saya nggak sehari 2 hari Bu. Hampir 3 tahun saya gelisah terus Bu. Sampai kayak orang gila. Kenapa? Saya mengatakan saya gila Bu. Saya mendengarkan lagu itu saya nangis Bu. Sampai saya download adzan Bu. Sampai saya gini, tidak bisa.
saya kan di agama ini, saya bukan agama ini. Tengah malam saya dengarkan adzan, kok nggak di hati kok biasa aja ya, gitu. Dengarkan lagu itu nangis lagi Bu. Nah, nggak bener nih, lama-lama saya cuma mendengarkan adzan lagu gila saya gitu kan Bu. Nah suatu ketika di kegelisahan saya itu, saya bertemu sama Ibu Pendeta Yuni. Beliau pendeta di Kristus Kasih The Best, Renon Bu. Tapi waktu itu saya tidak tahu kalau beliau pendeta. Nah, saya tidak tahu. Cuma kita akhirnya kan dia ngobrol Bu. Waktu itu jujur Bu, saya ngobrol pun dalam keadaan mabuk Bu. Nah, orang mabuk kan pinter Bu, lebih dari orang khotbah, cerdasnya kan Bu, terus aja kan Bu. Itu katanya, kata beliau. Nah, terus suatu ketika saya memang dikasih nomor teleponnya, tapi nggak detik itu saya telepon. Kayak nggak salah semingguan Bu, ini nomor siapa? Di situ cuma tertara Bu Yuni. Saya telepon, Bu saya mau ketemu, oh iya, saya Sherlock. Nah saya datanglah, lo kok di gereja? Pikir saya, oh ini kerja di gereja. Ternyata beliau pendeta Bu. Nah saya bertemu pertama kali sama pendeta Yuni, saya ungkapkan semua, saya nangis semuanya, aduh luar biasa, saya nangis Bu kayak gitu. Nah pendeta Yuni memang memberikan waktu itu, Mbak Tata, waktu manggil Mbak Tata, luar biasa, Tuhan sudah menyelamatkan Mbak Tata. Mbak Tata dikasih, diberi kesempatan kedua hidup, itu karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan Mbak Tata. Nah, semenjak saya diberi penguatan itu, saya langsung Bu, oh sudah, berarti saya harus fix di agama ini. Saya harus belajar, harus mencari tahu Tuhan Yesus. Seperti itu. Saya cari Bu, saya searching, saya tanya, saya cari, dan akhirnya sama beliau Bu Pendeta saya dilimpahkan ke Ibu Suwana, majelis dari Kristus Kasih dan Bu Leni. Nah saya dibimbing pelan-pelan. Nah tapi Bu di pertengahan jalan saya gelisah lagi Bu, yang gila lagi saya gini. Saya udah belajar, saya sudah mencari tahu Tuhan Yesus, dan saya setiap mendengarkan lagu rohani saya tenang, dan saya sudah fix mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Yesus. Tapi kok hati saya gelisah. Nah, ternyata Bu, kegelisahan saya terjawab. Oh, saya belum ngasih tahu keluarga nih, saya kayak gitu Bu. Aduh, berani nggak ya saya gitu lagi Bu? Aduh, nggak berani dah saya gitu Bu. Saya urungkan lagi untuk ngasih tahu keluarga Bu. Semakin saya urungkan, semakin saya tidak berani, gelisahnya semakin luar biasa Bu. Nah di situ saya akhirnya tanpa sengaja saya buka Alkitab, itu kalau nggak salah itu di pasal berapa yang Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, ya melainkan roh. Nah itu loh Bu. Ya. Saya harus berani nih saya gitu kan Bu, pede sekali saya. Pulang Bu saya ke kampung. Ceritanya. Pulang ke kampung, tapi keluarga sana sudah heboh kalau saya di sini belajar itu. Karena sepanjang-panjangnya jalan masih panjang mulut kan Bu, ya. Pasti info kan. Pulang ke sana saya, maaf Bu, saya sudah memakai ini Bu, salib. Saya sampai pintu diusir Bu, nggak boleh masuk saya. Sudah, saya tidur di rumah saudara, walaupun saudara saya juga. Tapi pikir saya terus harus memberitahu. Sehari, 2 hari, 3 hari, saya tidak diterima. Akhirnya saya menyerah di hari ke-6. Nyerah itu bukan berarti apa Bu, karena saya tidak kuat. Saya begini Bu, waktu itu, saya harus pulang ke Denpasar. Sampai akhirnya saya membuat surat. Anehnya Bu, waktu saya membuat surat, saya baca sendiri itu saya, loh kok saya puitis sekali, pujangga sekali. Ini jadi saat waktu saya membuat surat itu kayak ada yang menjalankan ini saya Bu. Benar Bu. Saya minta maaf ke keluarga. Saya pokoknya saya curahkan sampai terakhirnya saya bilang, Mah, gitu. Mama boleh menghujat saya. Mama boleh mencaci maki saya. Mama boleh mengatain saya sekebun binatang Mama keluarkan. Tapi tolong jangan hujat Tuhan saya. Tuh, Bu. Ingat saya di situ Bu. Saya tulis. Saya bilang, Mama boleh menghujat Teteh, mencaci maki Teteh, nggak menganggap Teteh anak. Detik ini juga Teteh pamit pulang dan Teteh tidak akan menginjakkan lagi rumah di kampung kecuali Teteh diterima. Teteh cuma ingin diakui
tidak membutuhkan apa-apa, karena dengernya warisan kamu saya blacklist ini semuanya Bu, itu Bu. Ya. Memang betul Bu, saya apa-apa saya diblok semuanya. Saya waktu itu, saya tidak apa-apa mah, saya gitu. Tapi tolong mah, satu hal, di surat itu Bu, saya baca lagi aja nangis waktu itu Bu. Tolong jangan hujat, jangan caci maki Tuhan saya. Tuhan saya tidak salah, begitu Bu. Waktu itu memang betul, saya tulis gitu. Mama mencaci maki, saya mau nampar, saya mau mukul saya terima. Tapi tolong, ini Tuhan yang terbaik buat Teteh, karena Tuhan Yesus yang udah menyelamatkan Teteh. Di waktu Teteh koma harusnya Mama sadar itu. Itu Bu, saya tinggalkan Bu. Saya tinggalkan surat itu, entah mau dibaca apa tidak, yang penting saya selama 6 hari sudah memperlihatkan, sudah memberitakan kalau saya itu sekarang ingin jadi pengikut Yesus Bu. Itu saya titipkan surat itu. Sudah, saya kembali lagi ke Denpasar. Tapi anehnya Bu, saya kembali ke Denpasar tidak membawa apapun, hanya pas-pasan ongkos. Tapi kok hati saya sukacita, plong, lega gitu Bu. Aneh di situ, padahal saya kan diusir habis-habisan keluarga besar saya Bu. Saya dikatain haram apalah. Saya pulanglah ke Denpasar. Di Denpasar ini saya dibimbing kembali sama Bu Suwana. Saya dipertemukan sama Bapak Wayan Yohanes Bu. Bapak Wayan membimbing saya, mengurapi saya, doa pelepasan semuanya Bu. Luar biasa Bu. Bapak Wayan ini, aduh Bu, kalau diungkapkan bukan Bapak rohani lagi, bukan Bapak saksi lagi, tapi melebihi seperti Bapak kandung Bu. Yeah. Luar biasa. Sampai akhirnya, puji Tuhan luar biasa Bu. Saya akhirnya waktu itu saya gini, saya sekarang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Amin. Saya itu sudah seperti itu waktu dulu kan. Amin. Bapak tolong bantu saya, kuatkan, teguhkan saya. Itu kan waktu itu. Puji Tuhannya Bu, keluarga meninggalkan saya mendapat keluarga baru, keluarga Bapak Wayan Yohanes. Dan puji Tuhan juga Bu, di tahun 2021 Bu, di tahun 2021 saya mendapatkan jodoh. Puji Tuhan saya sudah menikah Bu, 8 Mei kemarin. Amin. Saya bener Bu, perawan tua Bu. Itu saya baru menikah. Bonusnya double ya, ikut Yesus. Betul. Ada resiko yang harus dihadapi ya. Betul Ibu. Resiko pada saat kita mengambil keputusan ya, kita dibuang keluarga, dicaci maki ya. Tapi ya, dibalik itu Tuhan kasih bonus yang lebih buat Ibu Pamela. Yang luar biasa. Amin. Ya. Amin, luar biasa Ibu. Dan setelah mengikut Yesus, apa yang Ibu rasakan? Damai sejahtera rupanya pasti itu ya. Oh jelas, pasti itu Ibu. Ya, jadi gini Bu, saya sukacitanya saya gini loh Bu. Saya kan baptis Maret Bu 2021. Ya. Saya menikah Mei. Puji Tuhan saya punya keluarga baru, Bapak Wayan, Ibu Wayan, luar biasa. Saya sukacitanya gini Bu. Sekarang saya pede Bu. Agama kamu apa? Kristen dong. Dan dulu saya ditanya Bu, benar Bu. Saya pernah ditanya sama tamu saya dari Singapura. Waktu itu. Satu keluarga pengen ibadah, minta dicarikan gereja. Saya carikan, saya nunggu di mobil. Sampai beliau gini, kenapa kamu gak ikut ibadah, gak ikut doa? Saya target, emang target gak boleh ibadah? Sampai gini Bu, kamu agama apa? Saya bingung Bu. Saya langsung di mulut saya tuh gak tahu Bu, mulut saya bilang, aku ateis. Itu Bu. Nah itu Bu. Nah makanya Bu, sekarang sukacitanya saya, jadi saya tuh pede. Ditanya orang agama apa? Kristen. Dulu bingung. Mau ditanya apa? Luar biasa Ibu. Ya. Memang betul-betul itu sukacitanya saya itu Ibu. Amin. Ya. Ya. Harus bangga ya, kita menjadi anak Tuhan itu harus bangga ya. Jelas Ibu. Anak raja di atas segala raja loh. King of the king dong Bu. Iya, kita jadi anak presiden aja kita bangga, bahkan kadang kesombongan jadi timbul ya, karena merasa anak presiden. Apalagi ini anak yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Betul Ibu. Ya luar biasa Ibu Pamela, kesaksiannya sangat menjadi berkat ya. Bagaimana Tuhan sudah pilih Ibu ya, yang bagi manusia tidak mungkin ya. Tapi itulah Tuhan Yesus kalau sudah memilih ya, walaupun Ibu lari kemana aja tetap dikasihinya, tetap dipilih ya. Betul Ibu. Tak lari. Betul sekali Ibu. Tapi dulu sempat Bu, saya
waktu sebelum baptis ya Bu, sebelum baptis maunya masih oleng gitu. Setelah saya kembali dari kampung, saya sempat pernah marah Bu sama Tuhan istilahnya Bu. Kan ceritanya kan setelah saya kembali ke Bali, terus kerjaan saya kan di travel dirumahkan, sedangkan saya hidup sendiri, saya harus bayar kos, harus makan, harus macam-macam Bu. Saya sempat marah Bu, memang Bu. Dalam artian marah, Tuhan, saya itu membela Engkau Tuhan. Gitu. Tapi kok kenapa saya ditinggalkan sendiri seperti ini? Sempat Bu, saya depresi Bu, nangis saya itu Bu. Terus cara orang bilang gini, Tuhan, kok jangankan orang mau menemani saya teman, saya ini mau makan aja susah Tuhan gitu. Saya tuh membela Engkau Tuhan gitu. Saya mempermuliakan nama Engkau di depan keluarga saya sampai saya nggak dikasih apa-apa, marah Bu. Nah, tapi puji Tuhan Bu, memang betul Bu, Tuhan nggak pernah ingkar Bu. Yeah. Nah disitulah dalam keadaan saya kalut, saya bertemu Bu dengan suami saya ini. Waktu itu saya ternyata di kampung di saudara suami saya nggak tahu kalau saya di situ. Saya sempat ditampung di kosan tantenya. Nah saya bertemulah dengan baru tahu itu suami saya datang ke kosan siapa tantenya. Loh kok kamu kenal? Lah ini saudara saya kok, berarti selama ini saya ditampung sama saudaramu. Kayak gitu istilahnya, walaupun dengan sisa-sisa apa yang saya punya itu kan saya makan apa seadanya gitu kan. Nah di situ Bu, akhirnya saya betul Bu, saya ditemukan sama suami saya ini. Saya akhirnya diajak tinggal bersama suami saya. Waktu itu terus saya bimbingan untuk baptisidi kan Bu. Saya dibimbing Pak Wayan, semua saya dikuatkan. Kalau tanpa ada penguat doa juga, selain saya memang utamanya Tuhan Yesus yang pembela, penguat saya, orang-orang terkasih, orang tersayang, saya ngerapuh Bu, saya nggak kuat Bu. Bayangin Bu, COVID loh Bu, saya nggak ada kerjaan. Ya. Saya seorang diri. Setelah menjadi pengikut Yesus, keluarga yang di kampung otomatis kan sudah dengar nih. Sudah tidak ada lagi teror-teror atau masih tetap mereka memusuhi? Sampai detik ini saya belum diterima, cuma baik di mulut karena saya lebih tahu keluarga saya. Semoga keluarga saya ada yang menonton juga. Ya. Saya tahu keluarga saya hanya di mulut. Gini Bu, keluarga saya pernah meminta saya dengan suami saya sebenarnya datang kamu sama suami kamu saya terima. Tapi waktu itu kenapa ini bimbang Bu hati Bu? Saya bawa dalam doa, Tuhan, kalau memang keluarga saya sudah tulus menerima saya dengan suami saya, tolong lancarkan, tolong tunjukkan jalan. Tapi kalau memang ada tendensi lain, pasti Engkau ikut campur tangan di dalamnya. Ya. Lah benar Bu, saya dapat Bu. Intinya kalau saya pulang ke sana, memang Bu pulang ke sana mau diadakan pesta mewah, menyambut saya dengan suami untuk mengadakan pesta pernikahan. Tapi nanti akan di sana saya akan dikasih kesibukan yang dimana kan puji Tuhan Bu, keluarga ya juga ada usaha ya Bu ya, turun temurun. Saya akan disibukkan dengan itu, istilahnya keluarga juga mungkin agak tahu ini otak anak ini tuh uang, jadi saya akan kasih kesibukan usaha yang dimana menghasilkan cuan banyak. Nah, jadi saya biar fokus di itu, pelan-pelan akan menarik saya kembali. Nah itu campur tangan Tuhan memberitahukan saya melalui seseorang yang benar-benar membukakan ke saya Bu. Nah berarti cuma di mulut, jadi sampai detik ini saya belum diterima. Ya, nggak apa-apa, keluarga tidak menerima, yang penting ada keluarga baru yang menerima ya. Yesus. Amin, tapi bagi Tuhan. Saya itu Bu, betul Ibu, karena bagi saya nanti keselamatan saya tidak di tangan keluarga saya, tidak di tangan suami, tidak di tangan siapapun, tapi iman saya kepada Tuhan Yesus itu yang akan menyelamatkan saya, itu yang saya pegang teguh terus Ibu. Dan percaya ketika satu orang bertobat pasti seisi rumah diselamatkan. Amin, haleluya Ibu. Memang itu resiko, seperti pujian katakan, ada resiko waktu kita terima keputusan. Ada resiko waktu kita terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, ada resiko, iblis pasti kagak diem aja, kata orang Betawi, ya.
Iya Bu. Tetapi kita bersama Yesus pasti ada jalan keluar yang Yesus berikan. Ya, sungguh luar biasa kesaksian hari ini, sangat memberkati sekali ya bagi saudara-saudara yang melihat tayangan channel ini ya. Saya pun juga terberkati karena kita patut bangga ya punya Yesus yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin secara akal ya. Iya Bu, betul. Kalau sampai secara akal mungkin itu namanya bukan Tuhan ya. Betul Ibu. Justru betul, dia Ibu. Tidak terselami dan tidak terbatasi oleh segala sesuatu apapun. Betul. Baik, betul, mungkin suatu waktu nanti kita bisa kembali komunikasi lagi dengan kesaksian yang lebih dahsyat lagi, yang pastinya ketika kita bersekutu erat dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Amin, haleluya. Baik, terima kasih banyak Bu Pamela buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Ibu, sukses. Maju terus di dalam Tuhan, tetap setia. Amin. Siap Ibu. Keluarga yang baru melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya, amin Ibu. Ya baik, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikian kesaksian dari Ibu Pamela yang bagaimana Tuhan sudah pilih dia untuk menjadi anaknya yang dikasihi. Meskipun ada banyak risiko yang harus dia hadapi, tetapi percaya bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya, amin. Ya, dia akan menghidupkan kita, mempunyai roh yang membangkitkan kita, amin. Mempunyai kita keberanian untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan satu hal, jangan kita takut dan jangan khawatir akan penyertaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, tetap semangat, tetap terus setia kepada Tuhan Yesus karena Dia Raja segala raja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Ibu. Ya, shalom. Resiko apaan sih? Waktu kita ambil keputusan. Ada-ada aja. Ada risiko. Resiko apaan sih Bang? Waktu kita terima Tuhan Yesus. Oh gitu. Ada risiko. Itu dia. Iblis pasti kagak diem aja. Itu emang musuh besarnya Bang. Ada risiko. Bener tuh Bang. Keluarga benci ame kita. Dikucilin dah. Ada resiko. Yoi. Hidup kagak punya ape-ape. Wah gawat deh. Ada resiko. Pasti ada resikonya. Waktu kita ambil keputusan. Itu dia. Ada resiko. Ada resikonya. Waktu kita terima Tuhan Yesus. Pikul salib. Sangkal diri. Ada resiko. Pasti ada resikonya. Iblis pasti kagak diem aja. Hati-hati. Ada resiko. Hadepin deh tuh. Keluarga benci ame kita. Ada resiko. Banyak tekanannya. Hidup kagak punya ape-ape. Nah itu dia yang namanya nyangkal diri. Pikul salib. Bener. Jangan khawatir, karena Tuhan pasti tolong kita. Jangan takut, kuasa Tuhan luar biasa. Kita jangan gentar, hadapin semua tantangan. Bersama Yesus, kita semua pasti menang. Pok, Iya Bang. ikut Yesus itu emang enak. Nah berarti ada kagak enaknya dong. Iya enaknya nih Pok ya. Apa? Kita ditebus dosanya, diselamatin. Oh. Kagak enaknya mesti pikul salib. Oh kayak gitu. Iya, sangkal diri. Oh. Banyak orang kagak suka. Iya. Kadang-kadang dibenci keluarga. Oh. Kadang-kadang bisa bokeh loh.
gembel juga tuh bang. Makanya mesti militan. Iya betul. Sekali Yesus tetap Yesus. Ada risiko Ada resikonya. waktu kita ambil keputusan. Banyak tantangan. Ada risiko Pasti ada tuh. waktu kita terima Tuhan Yesus. Pasti masuk surga. Ada risiko, Tapi ada resikonya. iblis pasti kagak diem aja. Musuh bebuyutan. Ada resiko, Mesti dihadapin tuh. keluarga benci ame kita. So pasti. Ada resiko, Pasti ada. hidup kagak punya ape-ape.